Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar materi tentang sifat dan perubahan zat, di mana materi ini masih termasuk ke dalam bab 3, yaitu klasifikasi materi. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu 1. Membedakan sifat fisika dan sifat kimia dengan tepat. 2. Memberi contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, sebelum belajar, tahukah kamu kenapa besi bisa berkarat? Terus, kenapa singkong bisa menjadi tape? Nah, jawabannya ada di materi yang akan kita pelajari kali ini. Pada pertemuan pertama setelah PTS, kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan zat. Nah, sekarang Ibu akan mengulas sedikit apa itu pengertian dari zat. Zat adalah sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa, berat, dan volume. Nah, yang akan kita pelajari adalah sifat dari zat dan perubahannya. Yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Begitupun perubahan. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, sifat zat. Sifat zat di sini pertama yang akan kita bahas adalah sifat fisika. Di mana sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat atau bisa dilihat dari segi wujudnya. Nah, wujud itu kayak bentuk yang kalian lihatnya itu seperti apa. Nah, kemudian ternyata sifat fisika ini memiliki ciri khas. Zat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan zat-zat komposisi. Nah, bisa dilihat dari wujudnya, warna, berat, daya hantar, suhu, dan kelarutan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sifat kimia, di mana sifat kimia adalah sifat yang menghasilkan zat baru, kemudian dapat diamati setelah zat berubah menjadi zat lain. Nah, ciri suatu zat membentuk zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat sebelumnya. Nah, sifat kimia ini mudah terbakar, berkarat, korosif. Korosif ini masih sama seperti berkarat. Mudah meledak, memiliki pH tertentu, dan beracun. Oke, lanjut kita ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, jadi perubahan fisika ini, perubahan fisik ya, tidak menghasilkan zat baru. Contohnya menguap. Air menguap masih tetap bentuknya air. Terus mencair. Es batu menjadi cair contohnya. Terus membeku, ada melarut. Nah, sekarang kita bahas perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, zat baru terbentuk endapan, terbentuk gas, dan terjadi perubahan warna.
Nah, Bu, saya bingung. Kalau berdasarkan pengertian saya masih bingung, belum bisa membedakan. Oke, kita lihat dari segi contoh perubahan fisik. Nah, di sini kita bahas ya contoh-contoh perubahan fisik apa sih yang ada di sekitaran kita. Oke, bisa kalian lihat di sini ada beras ya, beras. Jika kalian tumbuk atau blender, maka akan menjadi tepung. Nah, ternyata contoh perubahan fisik ini yaitu beras dirubah menjadi tepung. Bentuknya masih sama, tidak menjadi zat baru, tetap aja ini adalah komponen dari beras. Selanjutnya, ada air yang dimasuki oleh gula. Nah, dikucek sehingga gula menjadi larut. Selanjutnya, ada kayu menjadi kursi. Nah, ternyata kayu ketika dirubah menjadi kursi itu adalah contoh perubahan fisik. Ingat fisik ya. Bisa dirubah menjadi kursi, ranjang, lemari. Itu tetap disebut dengan perubahan fisik. Benda padat. Nah, di sini ada air yang berubah menjadi es. Masih terjadi perubahan secara fisik. Nah, sekarang di sini banyak ya contoh perubahan kimia. Banyak sekali. Kita mulai dari makanan basi. Nasi yang kita makan ketika lama kita simpan akan menjadi basi seperti ini ya, muncul jamur-jamur berwarna orange. Kemudian begitupun pada roti, muncul bintik hitam. Nah, makanan basi ini yang awalnya roti itu baik-baik aja, dilamakan ternyata menjadi basi, terjadi perubahan bentuk baru. Nah, sehingga disebut dengan perubahan kimia. Yang kedua, kita bahas singkong menjadi tape. Awalnya bentuknya singkong. Nah, kenapa bisa menjadi tape? Karena singkong ini diolah dan di proses pengolahannya ditambah dengan ragi yang namanya ragi. Ragi ini sejenis mikroorganisme yang nantinya akan melakukan metabolisme secara aerob. Nah, sehingga menghasilkan tape. Selanjutnya, kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar bisa kalian lihat. Awalnya bentuknya kertas biasa, terus dibakar berubah menjadi arang. Nah, ternyata perubahan ini disebut dengan perubahan kimia. Oke, selanjutnya ada susu dirubah menjadi keju. Nah, susu dirubah menjadi keju ini juga sama, terjadi proses fermentasi sehingga susu berubah menjadi keju dengan bantuan mikroorganisme atau hewan-hewan kecil. Nah, selanjutnya di sini ada besi yang masih baru, ada besi yang berkarat. Nah, besi baru ini menjadi berkarat karena ada perubahan kimia pada besi sehingga menyebabkan besi menjadi berkarat. Sekarang, setelah kita mempelajari contoh dari perubahan fisika dan kimia, apa sih perbedaan dari perubahan fisika dan kimia? Oke, di sini ada poin 1. Perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru. Ingat, tidak berbentuk zat baru. Tapi masih bentuk zat yang sama. Contoh tadi kayu masih bentukan kayu lagi.
Beda dengan singkong. Singkong menjadi tape. Tape dari segi tekstur, rasa, itu sudah beda. Nah, maka dari itu perubahan kimia itu membentuk zat baru. Atau kertas yang awalnya bentukannya kertas setelah dibakar menjadi arang. Itu menghasilkan zat baru. Pada poin yang kedua, komposisi materi tidak berubah. Tadi kursi karena komposisinya terbuat dari kayu masih berbentuk kayu, tetap hanya bentuknya saja kan. Hanya dirubah menjadi bentuknya kayu, tapi masih terbuat dari kayu. Cuman wujudnya sudah menjadi kursi. Nah, beda dengan perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Contohnya tadi, susu menjadi keju. Susu ini menjadi keju karena adanya sebuah reaksi yang dibantu oleh mikroorganisme. Nah, mari bereksperimen. Sekarang, mari tugas kita adalah bereksperimen. Di mana kalian, Ibu persilahkan membuka LKPD-nya yang Ibu kirim di grup WA. Kemudian nanti hasilnya kalian kirimkan ke Google Classroom. Seperti itu anak-anak untuk materi kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.